Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al-Amsar sehingga mendunia dimanapun berada, mudah-mudahan senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun. Pada kesempatan kali ini bisa dilihat, ya, ini kitab yang sangat masyhur, ya, yang sudah familiar, tidak asing lagi di masyarakat kita, khususnya santri-santri di daerah Jawa, ya, dan sekitarnya. Nama kitab ini adalah Al-Akhlaqu lil Bani. Pengarangnya itu sudah kita kenal, ya, namanya Syekh Umar bin Ahmad Baraja. Pada kesempatan kali ini Al-Fakir tidak akan mereview isi kitab ini, akan tetapi Al-Fakir akan menceritakan sedikit sekelumit kisah daripada mu'alif atau pengarang kitab Al-Akhlaqu lil Banin dan Al-Akhlaqu lil Banat ini. Tapi ya, nggak apa-apa ya, sebentar saja. Isi kitab ini mengenai panduan akhlak untuk anak laki-laki dan anak perempuan. Ini yang khusus untuk santri laki-laki. Syekh Umar bin Ahmad Baraja satu ketika pernah menceritakan kisahnya, bahwasanya beliau bisa menjadi luar biasa, bisa menjadi seorang ustadz itu karena berkat tirakat atau mujahadah ayahnya yang bernama Syekh Ahmad Baraja. Syekh Ahmad Baraja ini adalah ayah daripada Syekh Umar bin Ahmad Baraja, ya. Baik, Syekh Ahmad Baraja ini mengatakan, saya berusaha agar bisa punya anak soleh ini sejak sebelum saya punya anak. Kata-katanya sangat indah. Syekh Ahmad Baraja mengatakan, saya ini pengen punya anak soleh itu ikhtiarnya sejak saya belum punya anak. Ikhtiarnya bagaimana? Ikhtiarnya adalah saya dulu sering ngaji di kampung yang namanya Kampung Arab Surabaya, namanya Kampung Margi, ada di Surabaya sana. Dan di sana pada zamannya, ya, para ulama besar, ya, mengajar, termasuk diantaranya adalah Al-Habib Abu Bakar Gresik, ya, yang kalau haul, ya, itu sangat banyak dikunjungi oleh jamaah, ya. Biasanya haul Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf ini 2 minggu setelah Idul Adha. Syekh Ahmad Baraja berkata, saya ikut kajian, ikut ngaji kepada para kiai, kepada para habaib, ya, di kampung Margi tersebut. Saya tidak peduli, saya paham atau tidak, saya tidak peduli. Tapi, ya, ketika saya ngaji kepada ulama, kepada para kiai, kepada para habaib, saya pandang wajahnya kiai tersebut, saya pandang wajahnya habaib tersebut yang sedang menyampaikan ilmu, memandang dengan pandangan yang seksama, fokus, pandangan yang fokus. Sampai karena saking fokusnya memandang wajah ulama yang sedang mengajar, sampai terbayang wajahnya ulama tersebut, hingga saya pulang ke rumah. Kemudian setelah sampai di rumah, saya mendatangi istri saya dan berhubungan suami istri dengan istri saya sambil membayangkan wajah ulama tersebut. Kemudian atas berkahnya memandang wajah ulama, saya mempunyai anak yang bernama Umar bin Ahmad Baraja, pengarang Al-Akhlaqu lil Banin dan Al-Akhlaqu lil Banat. Syekh Umar bin Ahmad Baraja ini lahir pada tanggal 10 Jumadil Akhir tahunnya 1330 Hijriah, atau bertepatan dengan tanggal 17 Mei tahun 1913 di kampung Ampel. Adapun marga Baraja, ya, ini berasal dari Sewun. Sewun itu satu daerah di negeri Yaman. Nasab Baraja ini bertemu dengan nasab Nabi Muhammad SAW pada kakek yang kelima, Kilab bin Murrah. Syekh Umar sejak kecil diasuh oleh kakek dari ibunya,
yang bernama Syekh Hasan bin Ahmad Barojah. Beliau ini adalah seorang ahli fikih dan ahli nahwu. Syekh Umar ketika melihat pada zamannya kerusakan moral pada usia dini di daerah sekitarnya, ketika melihat itu, kemudian Syekh Umar terbesit di dalam hatinya untuk mengarang satu kitab yang berisi tentang kebersihan, berisikan tentang panduan-panduan akhlak, tentang bagaimana cara hidup yang benar, yang sesuai dengan syariat Nabi kita Muhammad SAW. Kemudian Syekh Umar juga sang pengarang kitab Al-Akhlaqul Banin juga berperan mendirikan Yayasan Madrasah Al-Khairiyah, dan beliau berthariqah Alawiyah. Menjelang wafatnya Syekh Umar bin Ahmad Barojah, beliau berwasiat kepada anak dan santri-santrinya agar selalu berpegang pada ajaran salafus soleh, akidah ahlus sunnah wal jamaah, dan thariqah Alawiyah. Beliau wafat pada Sabtu malam Ahad tanggal 16 Rabiul Tsani tahun 1411 Hijriah, atau bertepatan dengan tanggal 3 November tahun 1990 Masehi, pada pukul 23:10 di Rumah Sakit Islam Surabaya. Beliau berusia 77 tahun. Dimakamkan di waktu asar di hari Ahad setelah disolatkan di Masjid Agung Sunan Ampel, yang diimami oleh anaknya sendiri, yakni Syekh Ahmad bin Umar Barojah. Dihadiri oleh ribuan orang ketika dimakamkan. Pelajaran yang bisa kita ambil dari sekelumit kisah seorang ulama yang bernama Syekh Umar bin Ahmad Barojah adalah, yang pertama, kalau kita pengen punya anak soleh, maka perantaranya adalah cinta kepada para ulama. Sekali lagi menjadi catatan penting, kalau kita ingin punya anak yang soleh, maka perantaranya adalah cinta kepada para ulama. Karena para ulama adalah warasatul anbiya, warisnya para nabi. Dan beliau juga tidak hanya mengarang kitab Al-Akhlaqul Banin sebenarnya. Beliau selama hidupnya kurang lebih mengarang 11 kitab. Itu saja yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat khususnya untuk saya pribadi dan juga umumnya kepada para sahabat Al-Amsar Sinda sama dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.